Saat ini, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bali sedang mengadakan kegiatan pembentukan kader konservasi tahun 2025. Mau tahu keseruannya kayak gimana? Yuk ikutin terus ya! Halo Semeton Konservasi. Kader konservasi merupakan unsur penting dalam pembinaan cinta alam, di mana kader konservasi ini menjadi unsur pelopor dalam penyadartahuan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga dan mengelola konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dari sekian tahun sangat berimbang sekali kegiatan ini. Mulai dari pembentukan, mulai dari pembinaan, mulai dari aktivitas di kegiatan alam, sangat rindu sekali. Kita di sini bukan datang, bukan duduk, bukan diam, tapi kita di sini datang, duduk, merencanakan apa sih jangka panjang yang akan kita laksanakan. Karena kita berharap pada jenjangan, karena setelah pembentukan ini kedepannya akan ada pembentukan lagi. Nanti mungkin ada pas kalau masih ada lomba warna lestari, di situ kita akan ada serasehan, mulai naik ke tingkatan lebih tinggi lagi, karena kita ada tingkatan pemula, ya, ada utama untuk tingkatan konservasinya. Dan jangka panjangnya seperti apa? Saya harapkan kedepannya agar bisa dilanjutkan lagi, Pak, ya. Dan mungkin kita kantor ini bisa meneruskan. Selanjutnya mungkin nanti ada adik-adik nanti. Jadi biar tidak berhenti hanya hari ini, besok dan seterusnya. Kalau bisa memang benar-benar dilanjutkan dan diulangkan lagi kegiatan ini, dan ibu-ibu adik-adik bisa digelarkan dan langsung diterapkan, dipraktekkan secara nyata. Salah satu materi yang diberikan tadi adalah terkait dengan masalah saka, terutama fokus kepada Saka Wana Bakti, yang mana Saka Wana Bakti ini adik-adik diberikan skill ataupun diberikan pengetahuan terkait dengan bagaimana mengelola hutan, bagaimana merancang ataupun merencanakan pengelolaan hutan ini dengan baik untuk kesejahteraan kita semua. Saya berharap dari acara ataupun kegiatan pembentukan kader konservasi ini menghasilkan adik-adik generasi muda yang inovatif, kreatif, dan tentunya menjadi harapan kita di masa datang, memegang estafet kepemimpinan, dan yang diharapkan lagi bahwa mereka menjadi cikal bakal rencana kita memberikan sumbangsi kepada generasi ke depan, yaitu generasi emas tahun 2045. Jadi harapan itu yang tentunya harus kita kawal. Siapapun harus mengawal, siapapun nanti harus bertanggung jawab kepada hasil dari kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan untuk pengembangan karakter dari adik-adik kita yang kita cintai ini ke depan. Tahu ya kakaknya, kalau sampah plastik itu banyak sekali. Menurut kakak ada nggak cara yang lebih efisien dalam mengelola sampah ini? Jadi sampah plastik sudah dikurangi dan dilarang. Seperti di sini Maret itu misalnya sudah tidak mengeluarkan plastik lagi, jadi kita membawa tote bag sendiri. Lalu ada tahun 2019 ada Pergub nomor 40 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Jadi sampahnya dikelola di hulu, yaitu di sumber sampah, misalnya di rumah, di sekolah, tempatnya dipilah kita sesuai jenisnya, dan hanya risiko saja yang diangkut dari kita. Kemarin sudah dilaksanakan kegiatan pembentukan kader konservasi alam yang memang tujuannya itu tidak lain adalah bagaimana kita meningkatkan atau menciptakan bibit-bibit baru yang memang dalam jangka panjang itu kita perlukan, kita butuhkan kerjasamanya untuk bagaimana sih menjaga alam itu sendiri, bagaimana menjaga keutuhan ekosistem KSDAE, dan bagaimana kita paham tentang apa sih tentang konservasi itu sendiri. Nah, selain daripada konservasi itu sendiri, kita juga membangkitkan jiwa rasa kepemilikan, jiwa rasa kepedulian, dan tanggung jawab terhadap diri mereka sendiri.
Karena konservasi itu tidak hanya sebatas bagaimana sih kita berteori tentang konservasi, tapi lebih ke bagaimana sih tentang aksi nyata yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan konservasi sumber daya alam itu sendiri. Kader konservasi BKSDA Bali 2025 tangguh dan berkarakter. Salam lestari. Ini adalah salah satu wujud dari new kader konservasi BKSDA Bali. Konservasi BKSDA Bali yang berkarakter, dan ini terus tidak terhenti ketika sekolah, ketika nanti sudah kuliah, ketika nanti sudah menikah, ketika sudah bekerja, tetap menjadi kader konservasi, menjadi agent of change untuk ikut menjaga kelestarian alam di Bali. Diawali dengan kesadaran bersama, collective awareness menuju aksi bersama atau collective action. Dan teman-teman adalah agent of change untuk ke situ. Jadilah orang pertama yang mempunyai kepedulian. Jadilah menjadi orang pertama yang melakukan berpihak. Sederhananya seperti itu mimpi saya. Ya. Dan ini adalah new branding kader konservasi BKSDA Bali. Aplaus untuk kita semua. Kader konservasi Balai BKSDA Bali. Perasaan saya setelah mengikuti kegiatan pemilihan kader 2025 ini, saya merasa senang karena saya bisa bertemu dengan orang baru, melihat orang-orang hebat yang belum pernah saya temui. Nah, harapan saya ke depannya ketika telah menjadi kader konservasi 2025, saya harap saya bisa menjadi contoh bagi teman-teman saya, dan saya ingin bisa mengikuti kegiatan nyata dalam melakukan konservasi terhadap lingkungan alam sekitar yang ada di Bali ini. Nah, jadi tujuan saya untuk masuk kader konservasi alam adalah saya ingin memotivasi teman-teman saya serta keluarga saya untuk ikut serta melindungi dan menjaga alam kita. Satu kata untuk kader konservasi adalah teman. Salam lestari. Sebagai kader konservasi, saya harap saya dan teman-teman kader lainnya dapat menjadi change maker untuk menginspirasi publik agar lebih peduli terhadap lingkungan. Selain itu, tentu kami akan berpatokan kepada 3 pilar konservasi, yaitu perlindungan, pemanfaatan, dan pengawetan. Dengan begitu, kami dapat memberikan dampak positif bagi kelestarian dan keanekaragaman hayati di sekitar kami. Pengalaman saya bergabung di pembentukan kader konservasi Bali itu sangat seru, juga bisa bertemu teman-teman baru yang awalnya canggung itu bisa jadi lebih akrab. Juga materi-materi yang disampaikan itu kemarin sangat seru menurut saya karena ada hadiah yang diberikan. Terima kasih buat BKSDA Bali sudah memberi saya kesempatan bergabung dalam pembentukan kader konservasi ini. Terima kasih BKSDA Bali. Cita-cita saya adalah ingin membuat masyarakat sadar akan pentingnya menjaga alam dan merawat ekosistem sekitar untuk kepentingan kita bersama. Dan satu kata untuk kader konservasi adalah penolong. Cita-cita saya adalah menjadi pribadi yang mampu menginspirasi orang lain agar kader konservasi itu bukan sekedar kegiatan, tapi bagi jalan hidup untuk semua orang. Salam lestari.
paling menarik yang saya dapatkan adalah saya jadi tahu hutan-hutan mana yang dikelola oleh BKSDA Bali. Kenapa hal itu menurut saya menarik? Karena saya memang penasaran dengan hutan-hutan yang dikelola oleh BKSDA Bali. Dan hal yang benar-benar membuat saya senang adalah saya bisa berkenalan dengan orang-orang baru. Cita-cita saya adalah semoga saya bisa menjadi penggerak dan pelopor bagi masyarakat untuk melestarikan alam. Terima kasih. Yang saya rasakan selama mengikuti pembentukan kader konservasi 2025 ialah saya merasa termotivasi, di mana saya termotivasi untuk ikut menjaga, melestarikan, serta ikut menolong untuk menjaga lingkungan di sekitar kita. Harapan saya sebagai kader konservasi, saya ingin bermanfaat sebagai agen perubahan untuk diri saya sendiri, keluarga, dan masyarakat. Saya ingin menjadi contoh positif untuk masyarakat, keluarga saya, dan teman-teman saya. Hal yang paling berkesan menurut saya dalam kegiatan ini yaitu saya mendapatkan banyak teman baru, pengalaman yang sangat menarik, dan berbagai pengetahuan yang baru saya dapatkan. Pengalaman yang saya dapat dalam kegiatan kader konservasi ini yaitu selain saya mendapatkan teman yang banyak, saya juga mendapatkan ilmu yang banyak. Selain itu, saya menjadi tahu bagaimana cara melindungi bumi, bagaimana cara mencintai alam, serta menjaganya. Pesan-kesan saya untuk kader konservasi ini semoga berjalan dengan lancar dan tetap menjadi sekelompok atau anggota yang mencintai alam dengan sepenuh hati. Ini yang buahnya disenengin sama apa? Oh, ini ada buahnya ya, di atas ya. Terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk mengikuti kegiatan kader konservasi tahun 2025. Saya tidak sabar untuk lagi mengikuti kegiatan kader konservasi ini, seperti pelepasan tuki, pelepasan burung-burung, dan pelepasan satwa liar. Ditunggu ya Kak. Kader konservasi tangguh dan berkarakter. Salam lestari. Yang saya rasakan selama pelatihan kader konservasi 2025 adalah takjub dikarenakan banyak hal baru yang saya pelajari dalam pelatihan ini. Contohnya seperti tempat wisata alam dan cagar alam yang ada di Bali. Dan sekarang kita juga melakukan penanaman bibit pohon di salah satu TWA yang ada di Bali. Kader konservasi juga mempertemukan saya dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama dengan saya. Semoga dari kebersamaan ini kita dapat menimbulkan hal-hal positif dalam masyarakat dan juga menumbuhkan rasa cinta alam di masyarakat. Sahabat konservasi, pada hari ini, hari Senin, tanggal 13 Oktober 2025, Balai KSDA Bali sedang melaksanakan pembentukan kader konservasi. Kader konservasi yang mengharapkan adanya dukungan dari seluruh pihak, termasuk adik-adik, menjadi kader konservasi yang tangguh, yang berkarakter, yang militan untuk konservasi. Dan saya kira konservasi harus menjadi agenda bersama, dimulai sejak dini adanya kesadaran. Pada hari ini saya menanam pohon beringin di tepi danau Buyan, dan kita tahu pohon sangat bermanfaat
bagi alam kita, untuk ketahanan air, dan untuk penyedia oksigen. Salam lestari. Perkenalkan, saya penyuluh kehutanan di Balai KSDA Bali. Harapan saya untuk adik-adik kader konservasi yang telah dibentuk oleh Balai KSDA Bali itu terus solid, tetap semangat, jangan hanya berhenti di sini saja. Kedepan kami mengharapkan aksi-aksi nyata dari kalian. Semoga kalian menjadi motor atau perpanjangan tangan di lingkungan sekitar kalian sebagai generasi yang akan meneruskan aksi-aksi konservasi khususnya di Provinsi Bali. Dan juga kami sebagai penyuluh kehutanan di Balai KSDA Bali sangat terbuka. Ketika kalian ingin membutuhkan informasi, pengetahuan, baik aksi-aksi yang bisa kita kolaborasikan bersama, silahkan datang ke kantor kami yang ada di seluruh Provinsi Bali. Kami menunggu aksi-aksi nyata kalian. Terima kasih. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami sebagai kader konservasi Indonesia yang tangguh dan berkarakter, berikrar, satu, menjaga dan melestarikan sumber daya alam hayati. Sahabat konservasi, hari ini adalah hari yang sangat berbahagia sekali bagi Balai KSDA Bali. Telah terbentuk 40 kader konservasi Balai KSDA Bali yang tangguh dan berkarakter. Dan ini baru awal, ini baru memulai. Saya kira salah satu tantangan bagaimana konservasi menjadi milik bersama, menjadi agenda bersama, dan mengkader sejak dini kader-kader konservasi adalah sustainability dari kader konservasi itu sendiri. Bagaimana adik-adik kader konservasi terus mendekat, terus bergabung, terus tertarik dengan agenda-agenda konservasi. Karena pada intinya bagaimana kita mampu mengkader sejak dini dan sustain. Bangsa yang besar adalah bangsa yang terus melakukan kaderisasi gerakan muda konservasi sejak kini. Salam lestari. Kader konservasi Balai KSDA Bali tangguh dan berkarakter. Salam